Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM A1212386. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi profesi kependidikan dari awal hingga akhir untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Baik, langsung saja pada materi pertama kita masuk pada materi pengantar profesi. Di pengantar profesi ini yang pertama ada pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan atau aktivitas yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang didasarkan pada pendidikan dan pelatihan formal. Dalam konteks pendidikan, profesi berkaitan dengan tugas-tugas guru sebagai pendidik yang memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik. Profesi juga dituntut untuk memiliki kode etik tertentu sebagai panduan moral dan perilaku. Yang kedua, istilah profesi: profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Profesi: suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, komitmen, dan tanggung jawab tertentu yang telah diatur secara formal. Profesional: seseorang yang bekerja sesuai dengan standar keahlian dan kode etik profesi. Profesionalisme: sikap dan komitmen individu terhadap profesinya yang ditunjukkan melalui penguasaan keterampilan dan tanggung jawab moral. Profesionalitas: tingkat keahlian seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan profesinya. Tiga karakteristik dan syarat profesi. Berbasis keilmuan. Profesi didasarkan pada keilmuan yang terstruktur dan sistematis. Memerlukan pendidikan formal. Seseorang profesional harus melalui pendidikan dan pelatihan khusus sesuai bidangnya. Adanya kode etik. Profesi memiliki aturan dan nilai moral yang harus dipatuhi. Tanggung jawab sosial. Profesi harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu ada profesi guru. Yang pertama ada sejarah singkat profesi guru di Indonesia. Zaman kolonial, guru hanya berfungsi sebagai pengajar agama dan di pesantren. Masa kemerdekaan, guru mulai mendapat pesan strategis sebagai pendidik untuk membentuk identitas nasional. Era modern, guru diakui sebagai profesi formal dengan adanya sertifikasi profesi dan peningkatan kesejahteraan. 2. Tugas dan fungsi guru. Mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya, membimbing, mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah, mengevaluasi, menilai perkembangan belajar siswa untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga ada keterampilan dasar seorang guru. Pengelolaan kelas, kemampuan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Komunikasi, mampu berinteraksi dengan siswa secara efektif. Penguasaan materi, menguasai substansi pembelajaran sesuai dengan bidangnya. Pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, kompetensi guru profesional. Yang pertama, ada pedagogik, kemampuan memahami peserta didik dan merancang perencanaan. Kepribadian, memiliki integritas, sikap positif, dan keteladanan. Sosial, berinteraksi dengan baik dengan siswa, kolega, dan masyarakat. Profesional, menguasai materi secara mendalam dan terus meningkatkan diri melalui pengembangan profesional.
Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu ada komponen sistem pendidikan guru profesional. 1. Komponen pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri atas kurikulum, panduan pelaksanaan pendidikan yang terstruktur, tenaga pendidik, guru sebagai pelaksana pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung pendidikan, kebijakan pendidikan, regulasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan. 2. Komponen sistem pendidikan profesi guru. Rekrutmen calon guru, seleksi untuk mendapatkan individu yang potensial, pendidikan formal, program pendidikan yang mempersiapkan guru, pelatihan praktik, program magang untuk melatih keterampilan mengajar, evaluasi kinerja, penilaian terhadap kemampuan dan hasil kerja guru. Lanjut, kita masuk ke materi keempat, yaitu modal pre-service. 1. Modal konkuren pendidikan guru yang mengintegrasikan teori dan praktik dalam satu waktu. Guru belajar teori sekaligus mempraktikannya di lapangan selama masa pendidikan. 2. Modal konsekutif pendidikan guru dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, mempelajari teori secara mendalam. Kedua, melakukan praktik mengajar setelah teori selesai. 3. Pengaruh model pre-service terhadap profesionalitas guru. Pendidikan pre-service memberikan dasar yang kuat bagi guru dalam memahami konsep pedagogik dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Guru yang melewati proses ini cenderung lebih siap menghadapi tantangan di lapangan. Lanjut, kita masuk ke materi kelima, yaitu model in-service. 1. Makna in-service training dan upgrading. Program pelatihan yang ditujukan bagi guru yang sudah bertugas untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka sesuai pengembangan zaman. Contohnya adalah pelatihan teknologi atau pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang kedua, potensi model in-service. Memberikan kesempatan pengembangan karir bagi guru. Meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Mendukung inovasi dalam proses pembelajaran. Lanjut, kita masuk ke materi ke-6, yaitu ada permasalahan-permasalahan profesi guru. 1. Tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran. Sarana minim. Masalah infrastruktur yang tidak memadai terutama di daerah terpencil. Beban administratif. Guru terlalu banyak dibebani pekerjaan administratif sehingga mengurangi fokus dalam mengajar. Perubahan kurikulum. Implementasi kurikulum sering tidak disertai pelatihan memadai. 2 hal penting dan sulit pendidikan guru. Kurangnya pelatihan, guru tidak mendapatkan pelatihan yang berkualitas. Kesenjangan regional. Guru di wilayah terpencil menghadapi keterbatasan sumber daya. 3. Sistem penilaian pendidikan guru. Sistem penilaian seringkali kurang efektif karena lebih berfokus pada atrasi daripada peningkatan kualitas pembelajaran. Lanjut, kita masuk ke materi terakhir, materi 7, yaitu pengembangan pendidikan. 1. Perbandingan profesionalitas guru Indonesia. Profesionalitas guru di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara maju. Hal ini disebabkan oleh kurangnya program pengembangan berkelanjutan, ketidaksesuaian antara pendidikan formal dan kebutuhan lapangan, minimnya penghargaan terhadap profesi guru. 2. Strategi pengembangan pendidikan guru. Memberikan pelatihan berkelanjutan yang berbasis kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan guru agar lebih termotivasi, meningkatkan akses teknologi pendidikan di semua wilayah. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.